Maka berkata Imam Ahmad, tuqadu ila adzabhi qaudan rafiqan wa tuwaras sikina anha wa la tudharu sikina illa inda dzabh. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika an tuwaras sifar wa qala ma ubhimat alaihi al-bahaimu falam tubham annaha ta'rifu rabbaha wa ta'rifu annaha tamutu. Maka disebutkan dari Imam Ahmad bahwa disunahkan orang yang menyembelih itu agar dia rifqon, berlemah lembut kepada binatang yang disembelihnya, dengan tidak menampakkan di saat mengasah pedang. Dan itu yang diperintahkan Nabi di dalam hadis ini. Dan begitu pun di lafaz yang lain, dari hadis yang lain, yang mana hadis ini kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas di Imam Al-Hakim, maka di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Akhi Husain Al-Ju'fi. Haddatsana Marwan ibnu Muhammad, haddatsana Ibnu Lahiyah, haddatsani Qurrah ibnu Haywail Ani Zuhri an Salim an abihi Abdullah ibnu Umar an abihi Abdullah ibnu Umar qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddis syifar wa antuwari anil bahaim wa qala idza dabaha ahadukum falyujhiz. Maka hadis ini telah kita lewati di pelajaran yang lalu dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dari jalan Ibnu Wahab, gantinya dari Ibnu Lahiyah. Dari Ibnu Wahab akhbarani Qurrah ibni Abdurrahman Al-Mu'afiri dari Ibni Syihab dari Abdullah ibni Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh bihaddis syifar wa antuwari anil bahaim idza dabaha ahadukum falyujhiz. Maka di sini sanadnya masih dhaif karena Qurrah dari Madarus Sanad, dua sanad ini, Qurrah ibni Abdurrahman ibnu Huwaywil Al-Mu'afiri yang merupakan murid dari Imam Az-Zuhri, dia lemah. Maka dari dua jalan tadi, dari Ibni Abbas dan juga dari Ibni Umar, menjadi pendalilan tentang rifq, berlemah lembut kepada sembelihan dengan bihadis sifar, mengasah pedang dengan tajam, dan tuwari anil bahaim, tidak menampakkan kepada sembelihan. Dan makna tidak menampakkan dengan sembelihan ada dua makna. Makna yang pertama di saat mengasah pedang, dan ini hadis yang kita sebutkan di Mustadrak Al-Hakim, sampai Nabi mengatakan kepada orang yang sudah membaringkan kambingnya kemudian dia mengasah di depannya, dikatakan oleh Nabi, apakah kamu akan menyembelih kambing ini dua kali, dua kematian, membuat dia stres dulu baru membunuhnya? Maka tajamkanlah pedangmu tanpa harus dilihat oleh kambing ini. Sebelum engkau membaringkan kambing ini sudah harus diasah. Ini makna yang pertama, antuwari al-bahaim. Dan yang kedua dari tuwari anil bahaim, berbuat rifq dan menutupi al-bahaim juga adalah di saat dia antri untuk disembelih. Maka please jangan dipertontonkan saudaranya yang lain. Maka di saat nanti kita menyembelih, insya Allah yang terkumpul sekarang ada 4 kambing, maka kita sembelih kemudian satu persatu dibalik dari tembok yang jelas tidak kelihatan. Jangan dikumpulkan disembelih satu-satu dan teman-temannya yang lain akan melihat saudaranya disembelih. Ini bukan dari rifq kepada al-hayawanat. Maka rifq kepada al-hayawanat seperti tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan fa inasyata in rahamtaha
rahimakallah. Maka sembelihan kamu itu jika kamu dalam menyembelih merahmatinya, Allah akan merahmati kamu. Maka rahmah kepada sembelihan diantaranya tadi mengasah pedang dengan tajam, dan juga tidak menampakkan di saat mengasah, dan tidak menampakkan saudara-saudaranya yang disembelih di depan kambing sembelihan. Dan juga di akhir disebutkan idza dabaha ahadukum falyujhiz. Maka jika di antara kalian menjadi tukang jagal, menjadi penyembelih, falyujhiz, agar pelaksanaannya itu cepat. Jadi di saat golok di leher itu cepat dilaksanakan, set terpotong sudah, bukan lama digesek-gesek dan sebagainya. Maka ini juga menjadi pendalilan butuh kita ini memang tafannan, maknanya menjadi orang yang ahli, tidak asal coba-coba untuk menyembelih, maka kasihan kambingnya. Maka ini dari adab di dalam permasalahan penyembelihan. Dan juga dari adab dan rahmah kepada binatang dari penyembelihan disebutkan oleh para ulama bab yang khusus membahas ini, wa yukrahu qat'u ra's adzabihah wa ta'ammudu dzalika asyadu karahah. Maka para ulama memakruhkan seseorang menyembelih kambing sampai diputus kepalanya semua dalam waktu satu kali menyembelih. Kalau masalah setelah meninggal kemudian diputus, seperti kita kemarin menyembelih untuk daurah, maka disembelih setelah mati baru diputus, iya. Lalu dimasak, dikuliti, ya tidak apa-apa, tidak sakit. Dikuliti, kemudian dimasak. Yang jadi masalah sekarang dimakruhkan oleh para ulama di saat disembelih, intinya adalah dipotong dua dari saluran. Pertama, saluran pernapasan, kerongkongan untuk bernapas, dan juga urat yang besar dari darah agar membuncah. Jadi dari dua ini dia tidak bisa bernapas karena yang menyambung ke paru-paru sudah terputus. Dari saluran pernapasan yang menyambung ke paru-paru sudah terputus, sehingga hidungnya bernapas namun tidak nyambung kepada paru-paru, maka tubuhnya tidak mendapatkan oksigen, dan ini alamat kematian. Seperti orang yang mati dicekik, orang yang mati digantung. Orang yang mati digantung matinya kenapa coba? Apakah karena kesakitan dari lehernya saja? Bukan. Karena tidak ada oksigen yang masuk kepada paru-parunya. Dan oksigen yang masuk kepada paru-paru itu dibutuhkan oleh darah dan seluruh tubuh. Maka orang ini yang dicekik, dijerat, atau begitupun kambing yang disembelih terputus dari lubang udaranya yang menyambungkan kepada paru-paru, maka dia berteriak-teriak dan bernafas, ngos-ngosan. Seperti itu apa tidak? Naam. Walakin tidak bersambung kepada paru-parunya. Ini yang jadi inti dari sembelihan. Dan yang kedua, juga membuka saluran darah yang ada di urat nadinya, di lehernya. Urat besar, aorta, yang mana dia akan membuncahkan darah dan membuat darah itu habis dari sekujur tubuhnya. Dan darah adalah cairan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yang mana dia itu membawa semua udara dari hasil pernafasan ke seluruh badan dan zat-zat makanan. Maka darah itu sangat penting. Maka pengobatan yang baik, pengobatan yang berhubungan dengan darah. Seperti apa? Bekam, hijamah. Seperti datang nas mutafakun alaih dari Anas ibnu Malik, fa inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya sebaik-baiknya dari pengobatan yang ada pada kalian adalah berbekam, mengeluarkan darah kotor.
Kenapa mengeluarkan darah paling baik dari pengobatan? Karena semua hasil makanan, minuman, dan pernapasan kita kembali kepada darah. Maka di darah itu ada darah yang kotor, maka dikeluarkan dengan bekam. Dan bisa dikeluarkan darah jika berlebihan, tidak baik juga, dengan melaksanakan fasdu ataupun dengan transfusi darah, dengan mengeluarkan darah dibuang. Dan begitupun di sini disebutkan fa inna afdhala ma tadawaitu, makna afdhala akhyara, sebaik-baiknya pengobatan. Maka berapa banyak dari manusia yang mempunyai penyakit hypertension, darah tinggi, hyperkolesteremia, berlebihan kolesterol, terutama yang jahat dinamakan LDL. Apa singkatan LDL? Low density fatty lipoprotein. Maksudnya adalah kolesterol trigliserida yang dinamakan dengan LDL tadi, low density fatty lipoprotein. Maka dia, lemak-lemak ini membuat gumpalan-gumpalan di dalam darah, dan dia menyumbat dari saluran-saluran kecil di dalam darah, sehingga darah menjadi tersumbat jalannya. Maka ini yang dinamakan dengan trigliserida atau kolesterol jahat LDL. Dengan dibekam, maka bisa keluar darah-darah kotor LDL yang ada trigliseridanya dengan dibekam. Maka darah itu adalah pertama yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, sehingga barang siapa pengobatan yang berhubungan dengan darah maka dia baik. Dan begitupun orang yang kena penyakit diabetes mellitus ataupun dinamakan bahasa Indonesianya kencing manis. Karena terlalu manisnya, kencing pun manis. Akhirnya dia di dalam darahnya itu banyak kadar gula. Lalu kemana kadar gulanya? Di dalam darah. Kenapa tidak seperti yang lain? Orang-orang yang lain tidak ada kadar gula di dalam darah. Karena di saat dia minum glukosa dari gula ataupun makanan yang mengandung karbohidrat yang akan dirubah menjadi gula, maka gula-gula di dalam darah ini tidak bisa diproses. Karena gula-gula darah di dalam tubuh membutuhkan enzim yang namanya insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Dan pankreas di sini sangat lemah. Yang harusnya dia mengeluarkan insulin 100%, maka dia hanya mengeluarkan misalnya 50%. Maka 50% yang lain tidak keluar insulinnya. Sehingga gula darah banyak dan terus-menerus mengkonsumsi dari kalori atau karbohidrat yang harusnya dirubah menjadi kalori, maka tidak bisa dirubah. Maka orang yang tidak mempunyai diabetes mellitus, dia minum gula ataupun makan karbohidrat, maka tubuhnya normal, semua bahan gula tersebut yang ada di badan dirubah dengan insulin menjadi power, menjadi energi.